Sekarang ini bangsa Arab asfalis safilin, di mata dunia tidak terhormat sama sekali. Di mata dunia, bangsa Arab bangsa yang dianggap biadab. Haleluya, haleluya, shalom alaikum, bismillahirrahmanirrahim, salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Yesus Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Tentu luar biasa. Yes, yes, yes. Wow, kita itu sangat istimewa. Nah saudaraku para pecinta channel Injil Habaget, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk melihat sebuah cuplikan video yang akan saya putarkan kepada kita semuanya. Dan saya minta nantinya saudara memberikan komentar yang positif. Bagaimana videonya? Langsung saja kita menyaksikan sama-sama. Jangan harap martabat bangsa Arab akan pulih 50 tahun akan datang. Sekarang ini bangsa Arab asfalis safilin, di mata dunia tidak terhormat sama sekali. Di mata dunia, bangsa Arab bangsa yang dianggap biadab. Tidak ada hukum, tidak ada hak asasi manusia, tidak ada ukhuwah Islamiyah maupun watoniyah, tidak ada. Semua menggunakan senjata kekerasan. Nyawa sangat murah, membunuh sangat murah. Pada Islamnya sama ahli sunnah jamaah, sama ahli sunnah jamaah itu kebanyakan. Syiah cuma sedikit Syiah. Sama-sama satu warga bangsa, tapi perang telah menjadi keseharian, sehari-hari yang terjadi di Suriah, di Irak, Afghanistan, Yaman, Libya sampai sekarang belum selesai. Mesir lumayan, Tunis lebih baik, tapi jangan harap mereka akan mampu kembali membangun martabatnya selama 50 tahun. Maka sekarang perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, tidak ada pemimpin Arab yang berperan. Pak Jokowi lumayan sudah mencoba datang ke Ukraina, datang ke Rusia. Pemimpin Arab nggak ada yang mencoba menjadi penengah, melakukan mediasi, menawarkan solusi, sama sekali nggak ada. Itu apa artinya? Artinya pemimpin Arab yang notabene pemimpin Muslim, tidak satu pun yang berwibawa di mata dunia internasional. Nah saudaraku para pecinta channel Injil Habaget, bagaimana tanggapan Bapak Ibu setelah menyaksikan video yang baru saja kita lihat sama-sama? Silahkan komentar yang baik, komentar yang sopan santun, dan jangan menghina serta mencaci maki. Nah khususnya kepada saudara-saudara kita dari seberang, dengarlah apa yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Said Akil. Beliau adalah seorang ulama yang sangat disegani dan sangat disukai oleh banyak orang. Begitu juga sebaliknya saudara, kita juga melihat bagaimana beliau dihina, dicaci maki, diolok-olok juga saudara. Kenapa? Karena tidak sepemahaman dengan orang-orang tertentu di bangsa dan negara ini Bapak Ibu. Karena banyak orang di bangsa dan negara ini, kalau kita melihat bagaimana pakaian mereka dengan jubah agama, tetapi kata-kata yang keluar itu selalu cacian, selalu makian, menghina pemerintah, mengajak orang untuk demo. Bahkan hari-hari ini juga kita melihat bagaimana kelompok orang-orang berdaster, khususnya kaum bapak-bapak, itu meminta Bapak Presiden Jokowi supaya mundur, ya. Bukan berdoa supaya bangsa dan negara kita aman, damai, tentram, justru mengajak keributan, mengajak kekacauan. Turun ke jalan-jalan itu adalah bukan perilaku yang baik, bukan tingkah laku yang baik, ya. Begitu juga kita melihat sebagian orang bahwa itu sangat mengkultuskan orang Arab. Arab Saudi itu sangat dikultuskan oleh saudara-saudara kita dari seberang. Padahal orang Arab sendiri hari-hari ini sudah ke barat-baratan, Indonesia ke Arab-Araban. Ya, jadilah bangsa diri kita sendiri tanpa melihat
negara lain dan tanpa memandang ini dan itu, saudara ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita kembali ke Alkitab, jelas sekali Alkitab mengatakan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Jadi seseorang itu jangan dilihat dari pakaiannya. Kalau saudara melihat dari pakaiannya, maka saudara akan kecewa ketika tidak sesuai dengan harapan saudara. Contohnya, ada beberapa orang pakai daster berwarna putih, tetapi kata-katanya itu keluar sempah serapah, menghina dan menghujat. Siapa yang mereka hujat? Orang yang tidak seiman, orang yang tidak seakidah, bahkan orang yang seiman dan yang seakidah dengan mereka tidak luput dari hujatan mereka. Kenapa dihujat? Karena tidak sepemahaman. Bila tidak sepemahaman, itu mereka tidak segan-segan dan tidak sungkan-sungkan mereka hujat. Termasuk Said Akil, itu tidak luput dari hujatan mereka, Bapak Ibu. Bagaimana kita lihat Bapak Jokowi, Islam tolen, ya, Islam yang taat, dihujat juga, saudara. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Tetapi bila orang yang tidak seiman pun dengan mereka, tetapi sesuai dengan pengharapan mereka, itu mereka sanjung tinggikan, Bapak Ibu. Sanjung tinggikan. Kita melihat beberapa orang juga di bangsa dan negara kita, bagaimana mereka sangat menghormati, padahal tidak seiman, seakidah, seagama dan mereka. Tetapi karena sepemahaman, maka mereka menghormati. Artinya apa? Ada kepentingan, Bapak Ibu. Ya, ada kepentingan. Kalau menguntungkan, mereka hormati. Kalau tidak menguntungkan, sekalipun itu seiman, seagama, seakidah dengan mereka, mereka tidak luput dari hinaan, cacian, makian mereka, Bapak Ibu. Maka Alkitab berkata, dari buahnya lah kamu mengenal orang itu. Dari tingkah lakunya kamu mengenal orang itu. Dari perbuatannya kamu mengenal orang itu. Dari perkataannya kamu mengenal orang itu. Sekalipun kita melihat ada orang yang berdaster pakai berwarna putih, tetapi bila kata-katanya tidak mencerminkan, kata-katanya tidak punya adab, tidak ada akhlak, tidak ada sopan santun, jauhi orang itu, Bapak Ibu. Jauhi. Ya. Tetapi bila saudara melihat pakaian orang itu seperti pakaian preman, sobek sana, sobek sini, bahkan ada tato di badannya, ya, di tubuhnya ada tato, tetapi kata-katanya itu bisa menyejukkan saudara. Kata-katanya itu bisa menyemangati saudara yang lagi terpuruk. Kata-katanya itu sangat positif kepada saudara. Itu saudara ikuti. Jangan saudara hina, jangan saudara caci maki. Walaupun saudara tidak seiman dengannya. Masalah iman itu adalah masing-masing pribadi kita dengan Tuhan nantinya. Ya, pribadi kita dengan Tuhan. Karena kita tidak akan bisa nebeng kepada orang lain. Kalau saudara punya orang tua, atau saudara punya teman sahabat kerabat, teman sahabat kerabat saudara itu pendeta, penginjil, atau kiai, alim ulama, tengku kalau orang Aceh bilang, saudara tidak akan bisa nebeng pada dia supaya saudara bisa masuk surga. Tidak ada. Karena surga itu haknya Tuhan. Apakah saudara berjalan di jalan yang sudah Tuhan tunjukkan, maka saudara masuk surga. Bila saudara tidak mau berjalan di jalan yang sudah Tuhan tunjukkan, jangan pernah bermimpi untuk masuk surga. Apalagi masa hidup saudara selalu mengolok, menghina, mencemooh orang lain, mencemooh orang yang tidak seiman, mengkafir-kafirkan orang lain. Saudara mengharap surga Tuhan. Apakah Tuhan memberikan surga kepada saudara? Tidak akan. Ditambah lagi saudara mengolok-ngolok firman Tuhan. Jauh dengan surga. Cium bau surga saja tidak akan bisa, apalagi masuk surga. Nah, maka segala sesuatu, kalau kata Injil Matius 7 ayat 16, itu dilihat dari buahnya, tingkah lakunya, perkataannya. Nah, itu dilihat. Nah, kembali lagi Bapak Ibu, di bangsa dan negara kita, sebagian orang sangat mengkultuskan orang-orang yang berasal dari Arab, istilahnya keturunan Arab. Ya, kalau sudah keturunan Arab, itu sudah wow, luar biasa. Sekalipun orang yang keturunan Arab yang tinggal di bangsa ini mengajak orang lain untuk demo, mengajak orang lain untuk menurunkan pemerintah, setiap hari kata-katanya kasar,
sumpah serapah keluar, tetap dikultuskan, tetap dihormati, bahkan disanjung tinggikan, dikasih panggung, bahkan dijadikan alat politik, ya, dijadikan alat politik. Tetapi pribumi asli yang punya akhlak, yang beradab, berakal, berpengetahuan, tidak menghina, menjelek-jelekkan, mencaci maki, tidak mereka anggap. Kenapa? Karena tidak sepemahaman dengan mereka, Bapak Ibu. Karena tidak sepemahaman. Tapi bila sepemahaman, musuh pun itu mereka jadikan teman. Sekalipun orang itu tidak mengakui Tuhan, tidak punya agama, itu dijadikan teman, Bapak Ibu. Nah, kalau kita kembali ke Alkitab, golongan orang-orang seperti ini digambarkan di dalam Injil Matius 23 ayat 27. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Nah, ini Bapak Ibu, kalau saudara melihat orang-orang kaum bapak-bapak yang memakai daster berwarna putih, itu pakaian mereka persis seperti yang digambarkan oleh Alkitab. Ahli Taurat itu pakaiannya seperti itu. Orang Yahudi pakaiannya seperti itu. Mereka suka menyalahkan orang lain. Mereka selalu melihat yang kelihatan. Mereka selalu memandang orang-orang rendah. Dan apabila tidak sepemahaman dengan mereka, tidak segan-segan mereka singkirkan. Dan mereka jauhi. Itu ahli Taurat. Ahli Taurat itu suka sekali mencari kesalahan orang lain. Suka sekali. Dan tidak segan-segan kafirkan orang. Itu ahli Taurat. Nah, digambarkan oleh Adonai Yesus HaMashiach di dalam firman, mereka itu persis seperti kuburan. Diperindah, dipercantik luarnya, tapi dalamnya itu tulang belulang, bahkan berbagai jenis kotoran ada di dalamnya. Maka dari itu, saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, ayo kita selalu dekatkan diri kepada Tuhan. Jauhi apa yang dilarang, lakukan apa yang diperintahkan. Kita orang Kristen, orang yang percaya kepada Adonai Yesus HaMashiach, selalu ambil bagian di ladang pelayanan. Kita sampaikan firman Tuhan walau satu ayat. Kita beritakan kabar baik, kabar sukacita kepada orang-orang di luar kekristenan dengan lemah lembut dan rendah hati. Dan kita saling menghormati antar sesama kita tanpa menghina, mencaci maki dan mencemooh. Toh masuk surga itu tidak bisa dipaksakan, dan masuk surga kita tidak bisa nebeng pada orang-orang tertentu, karena masuk surga itu adalah prioritasnya Tuhan. Kalau kita beriman, percaya, bertakwa, kita ikuti cara Tuhan, maka kita pasti masuk surga. Tapi bila kita jauh dan kita masuk surga dengan maunya kita, dengan cara kita, jangankan kita masuk surga, bau surga pun Bapak Ibu kita tidak akan bisa cium. Oke, terima kasih. Shalom Aleichem Bishem HaMashiach. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishem Adonai Yesus HaMashiach Waruah Kodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam Murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi, maupun support saudara kepada Habaget. Terus dukung dalam doa dan bawa penginjilan Habaget dalam doa syafaat saudara. Terima kasih.